Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Ngobrol Virtual yang hari ini spesial akan membahas terkait harga emas. Per hari ini dari berita yang kami dapatkan harganya sudah 1.904.000. Setelah lebaran harga bahan pokok berangsur menurun tapi harga emas naik drastis. Dan seperti apa bagi para ibu-ibu nih terutama pecinta emas apalagi logam mulia, apakah emas ini masih cocok untuk menjadi safe investment apalagi juga buat anak muda? Untuk itu menganalisis terkait harga emas dan juga fenomena lonjakan yang tinggi ini kita akan mengundang dalam virtual Zoom meeting ada financial planner Bapak Wawan Darmawan bersama kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak Ilu. Iya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak mendengar harga emas yang begitu tinggi? Wah, ini eh, mengagetkan tidak barangkali ya, karena sudah sejak 2019 sebelum COVID itu memang progres emas, khususnya emas logam mulia itu eh, naik setiap sekian tahunnya naik ya. Jadi bukan hal yang mengagetkan juga sih kalau menurut saya. Baik, dengan hampir mencapai 2 juta rupiah begitu, Hampir sedikit lagi mencapai 2 mencapai juta 2 rupiah. juta rupiah. Nah, mungkin seperti apa fenomena bahwa banyak orang ataupun juga ibu-ibu ini khususnya yang datang ke untuk membeli emas begitu ke butik apalagi Antam begitu mereka berbondong-bondong membeli logam mulia. Mungkin apakah ini juga menjadi suatu langkah yang tepat begitu di tengah lonjakan harga saat ini? Iya, sebenarnya ada beberapa ya yang mempengaruhi likuiditas emas ini ya. Eh, apa ada beberapa hal, misalnya dari sisi bentuk emasnya sendiri. Kalau emas yang bentuk batangan atau koin itu lebih liquid daripada yang bentuk perhiasan atau barang lainnya. Kenapa? Karena eh, penerimaannya lebih diterima oleh awam. Kalau bentuk perhiasan ya mungkin saja khususnya ibu-ibu mungkin suka model yang modelnya lain, yang lainnya juga suka model yang bentuk yang lain. Tapi kalau yang bentuk batangan atau koin itu diterima secara umum. Jadi memang dia lebih liquid. Kualitas secara kualitas juga lebih lebih tinggi ya kalau yang emas batangan atau koin dibanding yang bentuk perhiasan, apalagi diakui secara internasional dengan adanya sertifikasi atas emas itu sendiri, terstandar dia ya. Uh, itu yang menyebabkan emas ini masih apa namanya komoditas yang sangat bagus lah untuk kita berinvestasi, Mbak Ilo. Iya, baik dan juga naiknya harga emas ini per hari ini kita ketahui 1.904.000. Apakah juga ada kaitannya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Donald Trump terkait dengan kebijakan dari resiprokal sebesar 32%? Mungkin seperti apa Pak terkait hal itu? Ya, kebijakan resiprokal ini tentu saja ikut mempengaruhi eh, apa namanya harga emas, apalagi Amerika memainkan peranannya dalam ekonomi dunia, perdagangan dunia. Tentu saja cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika eh, luar biasa ya. Eh, di Indonesia kita ini sebenarnya uh, kita berpengaruh terhadap kepentingan emas Amerika dengan adanya PT Freeport. Hanya saja ya kita uh, tergantung dengan kontrak jangka panjang yang menyebabkan mereka bisa mengelola tambang emas kita, sehingga ya kita ikut berpengaruh ya
dalam hal percaturan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika dan China, menaikkan tarif resiprokal ini ya tentu saja ikut mempengaruhi harga emas di dunia, Baik, dan Mbak juga Ina. melihat kondisi ekonomi global, terutama juga ekonomi di Indonesia sendiri, Pak, mungkin seperti apa terkait investasi ataupun juga instrumen investasi, apakah lebih bagus memang untuk menyimpan ataupun menginvestasikan logam mulia emas ini, ataupun juga properti atau tanah, atau seperti apa, Pak? Saya sepakat. Saya sepakat kita berinvestasi emas itu lebih bagus daripada berinvestasi dalam eh, bentuk lainnya karena pertama dari sisi lindung nilai emas itu kan dia apa stabil, menjamin dalam kestabilan ekonomi. Eh, Inflasi tidak berpengaruh dia. Kemudian harganya cenderung stabil, khususnya untuk investasi yang sifatnya jangka panjang. Eh, Emas juga eh, apa namanya bisa menjadi diversifikasi investasi yang baik untuk portofolio investasi yang baik karena emas itu secara fisik tidak tidak turun kan dalam sisi nilai. Uh, Apalagi emas itu berterima sebagai bukti pembayaran di seluruh dunia. Tidak ada di negara manapun ini yang menolak yang namanya keberadaan emas, Mbak Inu. Iya. Walaupun uh, ada di sisi lain emas juga punya sisi kelemahan ya seperti biaya penyimpanan, kemudian kerawanan kerentanan dalam hal pencurian dan uh, apa pada saat kita mau cepat melakukan pencairan itu bisa jadi apa nilai likuiditasnya turun walaupun tidak terlalu drastis tapi tetap aja turun. Iya, baik. Kalau dengan dibandingkan deposito bank, mungkin Pak seperti apa? Kalau dibandingkan deposito bank itu eh, kalau deposito kan sudah jelas sebenarnya sudah jelas kita akan terima berapa dengan bunga berapa persen, kemudian dengan jangka waktu 1, 3, 6 atau 1 tahun. Tapi di sisi lain sebenarnya ada plus minusnya dalam hal berinvestasi emas dengan berinvestasi deposito. Kalau kita butuh dalam jangka waktu cepat, mau penarikan dalam waktu cepat, tidak disarankan untuk deposito karena deposito itu kan investasi yang berjangka, ada jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Jadi kalau kita tiba-tiba butuh, ya resiko untuk tidak mendapatkan pengembangannya, bunganya itu hilang kalau deposito. Sedangkan emas bisa kapan saja kita ke toko emas di Somboku saja kita datang sudah langsung ada yang tadah kan. Apalagi emas mulia itu Antam atau apa UBS itu eh, yang bersertifikat itu banyak yang tadah kalau mau dijual secara cepat. Tapi lagi-lagi kalau mau berinvestasi jangka pendek bolehlah pakai deposito dengan termin-terminnya tadi 1, 3, 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau mau berinvestasi jangka panjang, cobalah Mas. Jadi ada plus minusnya masing-masing Mbak Ina. Iya, baik, dan juga tadi sudah sempat dijelaskan bahwa memang harga emas ini beberapa tahun belakangan memang selalu mengalami kenaikan begitu. Sejak COVID Iya, selesai begitu melanda Indonesia juga, memang kita saya memantau baru bahwa dapat iya, 500 iya. ribu. Betul, kita masih sempat juga memantau harga emas naik bertahap setiap tahun ke tahunnya. Tapi ini di awal tahun 2025 baru memasuki bulan keempat, harganya sudah melonjak begitu tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya begitu. Apa kira-kira Ya. penyebab dari lonjakan yang begitu tinggi ini dibanding tahun-tahun yang lalu, Pak?
Nah, itu tadi apa namanya, emas itu eh, apa dia eh, gimana ya? Maksud saya kalau mata uang itu kan kurs itu bisa berpengaruh kapan saja tergantung gejolak ekonomi. Tapi kalau emas itu aman dan karena dia dalam bentuk fisik dia kan tidak berubah. Eh, Sejelek-jeleknya kalau misalnya eh, tidak ada uang tunai di seluruh negeri ini, di negara ini diterima, emas itu masih masih berterima umum. Jadi kalaupun kita kembali ke zaman purbakala, masih zaman masa lampau, uh, emas lah yang tetap aman untuk sebagai alat tukar, alat pembayaran. Iya, dan juga terkait investasi begitu bagi teman-teman, utamanya anak-anak muda yang ingin berinvestasi jangka panjang di emas ini begitu Pak. Apakah ada momen tertentu yang memang ditentukan bahwa momen ini bagus untuk beli emas, momen ini bagus untuk jual emas, atau momen ini jangan dulu deh beli emas, tunggu harga turun dulu, atau seperti apa Pak melihat fenomena harga emas yang naik banget ini pada bulan 4 ini? Uh, Biasanya sih kita kalau di Indonesia ini kita bagusnya lihatnya pada saat musim-musim haji ya. Kalau pada saat menjelang musim haji itu justru disitulah baiknya kita membeli emas karena rata-rata uh, uh, orang yang mau berhaji biasanya menginvestasikan asetnya dalam bentuk emas. Nanti pada saat mau berangkat, tiba waktu untuk keberangkatan haji, maka barulah mereka rame-rame melepas emasnya. Ya, jadi kalau mau investasi emas pada saat musim-musim haji, mau menjelang haji, disitulah bagus untuk membeli emas. Tapi jangan menjual emas justru pada saat yang sebaliknya. Nah, jadi pada saat setelah musim haji, disitulah baiknya kita apa namanya baru kalau mau menjual emas. Jadi membeli emas sebaiknya pada saat di musim-musim menjelang haji, uh, menjual emas pada saat lewat musim haji. Oke, baik ini kan bulan depan begitu sudah Kembali. mulai berangkat haji begitu ya Pak ya. Berarti bulan-bulan ini memang cocok untuk Iya, menjadi berburu emas, pantas di cocok beberapa butik untuk membeli emas, rame ya. Iya, iya. berburu emas. Mhm. Ya, Oke. sepakat. Baik, jadi sebelum pemberangkatan haji, teman-teman mungkin bisa juga ikut untuk hunting emas begitu bagi teman-teman yang ingin investasi. Dan juga Pak terkait investasi yang sekarang kan anak-anak muda juga banyak yang sudah mulai melek begitu untuk berinvestasi. Nah, untuk membandingkan emas dengan reksadana mungkin mana yang lebih baik untuk investasi jangka panjang terutamanya untuk anak-anak muda yang ingin investasi untuk masa depan? Reksadana dibandingkan emas, eh, bagusan mana? Ya, ini kalau membandingkan antara reksadana dengan emas adalah sebenarnya dua jenis investasi dengan karakteristik dan risiko yang unik ya, karakteristik dan risiko yang unik. Kalau reksadana itu eh, kan bisa bisa saja dalam bentuk saham, obligasi ya. Kalau kemudian dikelolanya secara profesional ya. Eh, Kalau emas orang awam pun uh, bisa yang namanya bermain investasi emas. Kalau reksadana seperti saham obligasi biasanya membutuhkan kepakaran tertentu karena untuk melihat kapan baiknya membeli, kapan baiknya melepas saham itu apa namanya membutuhkan hitung-hitungan teori ekonomi tertentu. Jadi kalau bukan pemain, bukan orang yang biasa bermain saham, bermain
reksadana itu eh, apa agak tinggi, terlalu tinggi resikonya. Dan bisa jadi eh, yang mau untung malah jadi buntung karena saham eh, apa tidak seperti emas yang seperti Mbak Ilu katakan tadi, eh, harganya semakin lama semakin naik, bahkan sekarang hampir 2 juta, 1.900.000 sekian. Saya masih dapat 500-an sekian dulu Mbak Ilu waktu tahun 2019 sebelum COVID itu masih masih sempat saya dapat 500-an, hampir 600, sekarang udah hampir 2 juta. Jadi resiko, dari sisi resiko eh, untuk reksadana itu lebih tinggi. Namun kembali lagi Mbak Ilu, dalam teori ekonomi, uh, high risk, high return, low risk, low return. Jadi kalau mau keuntungan tinggi, ya risikonya juga tinggi. Bermainlah reksadana. Bisa jadi Anda untung luar biasa, bisa jadi Anda justru menderita kerugian luar biasa. Tapi kalau emas, yang memang untungnya kecil-kecil, tapi aman lah gitu ya. Ya tidak ada ruginya lah kalau bermain emas. Mbak Artinya Ilo. reksadana ini perlu ilmu begitu ya dalam buying atau cutting Iya, atau jualnya gitu. Terus juga kalau emas mungkin ibu-ibu lebih cocok juga ya karena kalau lagi punya duit beli emas yang penting memperhatikan momennya saja seperti tadi momen benar. sebelum keberangkatan haji, setelah keberangkatan haji. Nah, juga terkait investasi emas begitu Pak bagi ibu-ibu maupun anak-anak muda yang sedang mulai investasi. Nah, investasi emas ini bagusnya atau sependek-pendeknya berapa tahun untuk dijadikan investasi? Sebaik-baiknya berinvestasi emas itu 2 tahun. Sebaik-baiknya, Mbak Ilo. Jangan emas ini masuk dalam akuntansi, emas ini masuk dalam kategori investasi yang jangka panjang. Jadi yang lebih dari 1 tahun. Jadi baiknya minimal 2 tahun lah kita nahan emas. Kalau mau untung membeli emas dengan jangka waktu pendek, sebaiknya jangan beli emas karena emas itu bukan investasi jangka pendek, tapi investasi jangka panjang. Baik, dan juga masih terkait investasi begitu, kemarin di Indonesia kan sempat IHSG itu kita lihat kabarnya seperti apa, kita tahu kemarin bahwa Hmm. apakah karena IHSG ini juga yang kita mendapat kabar buruk terkait IHSG kemarin juga menjadikan orang banyak yang beralih dan melirik logam mulia ini Pak, atau seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa eh, IHSG, indeks harga saham gabungan, turun itu, eh, kan IHSG sama dengan kita bermain saham ya, reksadana ya, ya eh, ada bisa penurunan nilainya secara harian, eh, itu tergantung dari sisi pasar global dunia. Ini risikonya besar ya, jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa, kemudian ada perhitungan-perhitungan yang matang dari sisi ekonomi eh, kalau bermain saham. Jadi apapun namanya ya, bermain saham, obligasi, beli obligasi ya yang dijual oleh pemerintah. Eh, Emas lah untuk pilihan yang paling safety, paling aman, paling liquid, dan tidak perlu ilmu tinggi. Ibu-ibu di rumah itu suka sekali kalau yang namanya investasi dalam bentuk emas. Oke, baik, dan juga terkait emas dan investasi, kalau kita melihat harganya per April 2025 ini, apakah mungkin akan ada penurunan harga di tahun depan kah atau seperti apa, Pak? Eh, Kemungkinan penurunan emas, saya pikir eh, agak agak sulit untuk yang namanya penurunan emas. Kalaupun emas turun itu tidak
apa tidak tidak sampai drastis lah penurunannya kalau emas itu turun, tapi secara kolektif saya pikir emas nggak akan turun Mbak Nilo. Justru emas makin lama semakin naik. Baik, Olehnya itu jadi investasi itu aman. iya, baik. Jadi untuk pernyataan bahwa kalau harga emas lagi tinggi, jangan dulu beli emas itu bisa dikatakan juga tidak begitu benar ya Pak ya, karena kita tidak tahu apakah, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, kita tidak tahu apakah nantinya harga emas akan turun. Itu pun juga kalau turun tidak bisa sedrastis pada harga-harga pas sebelum COVID Ya, begitu ya Pak ya. Mhm. betul. Iya. Kalau turun paling turun 5%, 3%. Tidak akan sampai turun sampai 10% ke atas, nggak akan, nggak, tidak masuk hitungannya seperti itu. Tidak ada, sepengalaman saya, sependek pengetahuan saya, nggak pernah emas turun sampai di atas 10%. Oke, baik. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbelanja emas karena mungkin kaget hari ini melihat harga emas begitu tinggi, hampir mencapai 2 juta, mengurungkan niat lagi untuk beli emas padahal Oh di jangan, padahal di oh masa jangan, mendatang iya jangan kita tidak diinginkan. tahu. Betul. Kita tidak tahu apakah harga emas ini bisa turun lagi, kalaupun turun juga tidak akan kembali seperti harga-harga di 2019 2020 begitu ya, Pak ya? Ya, bahkan bagi orang awam, yang turun yang dimaksud orang awam itu adalah di mana pada saat orang orang lain melepaskan emasnya, artinya menjual emasnya. Jadi dijual di, dia butuh duit, kemudian dijual di bawah harga pasar, itulah yang dianggap bahwa nilai emas turun. Sebenarnya tidak ada yang namanya harga emas turun itu. Yang ada adalah eh, orang yang membutuhkan uang, kemudian dia melepas emas di bawah harga eh, standarnya. Begitu Mbak ini. Jadi Nah, sebaiknya kalau bukan sekarang, eh, tidak akan dapat lagi yang namanya eh, apa harga di bawah. oke, baik. Jadi bagi teman-teman ataupun juga ibu-ibu yang lagi pegang duit begitu, lagi ada duitnya, kalau bisa memang secepat mungkin direncanakan bagaimana untuk menginvestasikan emas, karena kalau menunggu-nunggu momen terlalu lama, nanti harganya naik lagi, nyesal lagi kenapa nggak beli dari dulu begitu ya kan ya Pak ya? Oke, dan Benar juga sekali. dan juga Pak, ini kita boleh sekalian minta tipsnya untuk investasi emas begitu. Biasanya kan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kita misalnya agak susah dikasih tahu kalau disuruh investasi logam mulia, mereka malah suka yang perhiasan, kalung, gelang seperti itu. Nah, mungkin bagaimana kemudian kita mengedukasi ibu-ibu ini agar mereka bisa menyisihkan, mungkin untuk kalau bergaya emas boleh-boleh saja dibeli, tapi untuk investasi bagusnya logam mulia begitu. Ya, ada beberapa tips yang boleh dalam membeli emas ya. Eh, itu eh, tentukan dulu tujuan berinvestasi emasnya seperti apa. Apakah tujuannya adalah untuk sekedar eh, apa namanya, ibu-ibu ini eh, hanya buat untuk perhiasan, ataukah memang untuk tujuannya investasi. Kalau tujuannya investasi, baiknya belilah yang batangan atau yang bentuk koin itu tadi yang saya maksud. Karena kalau yang bentuknya perhiasan, pada saat ibu-ibu mau menjualnya kembali, belum tentu pembelinya menginginkan bentuk yang sama, model yang sama. Kalau bentuk batangan atau koin itu kan berterima secara umum, jadi eh, apa namanya, cocok lah untuk investasi, tidak akan jauh sekali turun harganya. Kemudian yang kedua tipsnya adalah membelilah di tempat yang terpercaya. Eh, Bukan tidak mungkin, sekarang ini kan banyak eh, uang, ada uang palsu, eh, beras ada beras palsu. Jangan sampai
kita beli emas juga emasnya emas palsu. Jadi belilah di toko yang yang berreputasi baik, yang memastikan keaslian dan kualitasnya ya atas emas tersebut. Kemudian periksa sertifikatnya. Kalau Antam ini kan yang dikeluarkan oleh BUMN ya, BUMN, sertifikatnya dari London. Ini kalau UBS itu juga itu dijamin dari luar negeri, dari global. Jadi yang bersertifikat USB atau Antam. Kemudian uh, apa kalau mau berinvestasi emas, cek juga harganya ya, karena ini USB dan Antam ini kan bersaing beda-beda sedikit ya, beda-beda 100 ribuan, walaupun biasanya USB agak lebih mahal dibanding Antam. Saya pernah ngomong juga, berbincang dengan pedagang emas. Emas lokal juga katanya tidak kalah emas yang masih dalam bentuk bongkahan. Itu walaupun dia tidak bersertifikat, tapi yang bersangkutan mengatakan bahwa tidak ada tidak ada di belahan dunia manapun ini yang tidak menerima yang namanya emas, dan itu benar yang apa yang disampaikan. Jadi walaupun tidak bersertifikat, tapi dia jamin bahwa kualitas kalau emas lokal, emas yang itu lebih emas emas dan ini emas USB UBS maksudnya. Kemudian dalam berinvestasi emas itu perlu memikirkan juga penyimpanan yang aman. Misalnya berinvestasi emas melalui simpanan bank, kan ada tuh di bank tabungan emas, atau di pegadaian. Itu daripada menyimpan sendiri di rumah, itu resiko kecurian, resiko perampokan itu lebih besar dibanding kalau kita menyimpan emas tersebut di pegadaian atau di perbankan. Misalnya ada di bank kan ada yang namanya deposit box ya. Di situ lebih aman dan tentu lebih ada asuransinya juga. Itu barangkali beberapa tips dari saya untuk kalau ibu-ibu mau membeli emas, Mbak Ibu. Baik Pak, dan juga masih membahas terkait ibu-ibu ini, apalagi kita kan di Sulawesi Selatan, kita tahu bahwa ibu-ibu fenomenanya sekarang suka berbelanja emas yang gede-gede gitu Pak, yang gelang, kalung, gede-gede gitu, dan melihat fenomena ini mungkin seperti apa begitu terkait ibu-ibu ini memang suka belanja emas, tapi mungkin untuk investasi tidak terlalu mementingkan begitu. Untuk ibu-ibu di Sulawesi Selatan sendiri ini agak berbeda, Mbak Ilu. Iya. Dari sebenarnya bukan hanya fenomena baru, hal yang baru, Mbak Ilu. Dari dulu, dari nenek-nenek saya zaman dulu itu kalau ada perempuan Bugis yang pulang dari haji atau umroh, di pesawat itu sudah penuh dengan perhiasan. Pada saat musim-musim lebaran atau acara-acara kawinan, itu penuh dengan perhiasan. Lebih ke gaya hidup sih sebenarnya, Mbak Ilu. Kalau orang-orang perempuan-perempuan, maaf, Bugis Makassar itu memang budayanya seperti itu. Jadi lebih ke gaya hidup orang Bugis Makassar. Karena kalau di Jawa, mungkin di kampungnya Mbak Inu sendiri di Bali barangkali tidak seperti itu modelnya. Jadi ini lebih ke gaya hidup aja, gaya hidup, pola hidup orang Sulawesi Selatan. Nah, itu Bukan memang juga investasi.
Iya, baik. Dan memang kalau kita melihat bahwa tujuannya memang bukan untuk investasi begitu ya. Mungkin ada sebagian nanti pikirannya bahwa di beberapa tahun ke depan kalau emas ini dijual mungkin harganya sudah ada kenaikan begitu. Tapi mereka hanya bisanya berfokus pada atau memang fokusnya mereka pada bagaimana merias diri begitu ya Pak ya untuk investasi mungkin nomor dua gitu terkait emas-emas perhiasan ini. Nah juga Pak Iya, terkait malah barangkali turun kalau dia mau jual, tidak seperti dengan harga beli yang dia peroleh, walaupun secara nilai pasar barangkali harga emas naik, namun di sisi lain kalau mau diekuivalenkan dengan pada saat dia terima di masa lalu, sebenarnya turun. Karena kenapa saya katakan turun? Karena orang yang membeli itu belum tentu seleranya sama modelnya yang dia inginkan. Olehnya itu biasanya banyak melepas ke pegadaian, ngambil duit, jaminkan di pegadaian, nggak mau diambil-ambil lagi, biar dilelang aja oleh pegadaian. Biasanya seperti itu. Beda baik. kalau emas batangan atau emas koin, Mbak Ilo. Ya, kalau emas batangan artinya semua orang bisa menerima begitu ya, karena tidak mementingkan Berterima secara umum. tidak mementingkan bentuk fisik, tapi nilainya dan juga investasinya seperti apa. Kalaupun juga emas emas perhiasan begitu dijual, kadangkala dijualnya pada saat memang lagi butuh duit gitu ya Pak ya. Jadi harganya mau Ya, ditawar berapapun, misalnya akan dilepas karena memang kebetulan lagi butuh duit begitu. Baik, jadi bagi ibu-ibu ya. yang suka belanja emas tapi belanja emas perhiasan mungkin bisa dipertimbangkan disisihkan dananya sedikit untuk investasi, kemudian kalau mau berhias diri dengan emas perhiasan juga boleh, tapi tetap harus memikirkan ada yang perlu diinvestasi, utamanya ibu-ibu yang memiliki anak yang belum kuliah dan lain sebagainya, nanti akan dipakai untuk dana pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah juga Pak, terakhir mungkin dapat diberikan tips kepada anak-anak muda yang baru mulai ataupun baru melirik emas logam mulia ini untuk berinvestasi, misalnya mungkin nanti mau dijadikan mahar atau uang panai, seperti apa Pak? Iya, eh, tips bagi pemula dalam hal berinvestasi emas eh, logam mulia ya. Ini khususnya eh, apa bagi para pemula yang baru mau membeli ini pertama tipsnya adalah harus memahami sebenarnya eh, dasar-dasar emas mulia itu seperti apa. Maksudnya jenis-jenisnya emas mulia itu yang seperti apa, bagaimana cara membelinya, cara menyimpannya, kemudian eh, cara mengembangkannya seperti apa. Itu yang pertama. Eh, jadi harus tahu emas mulia itu yang mana yang dimaksud emas mulia. Kemudian jenis-jenisnya ada emas antam, ada emas UBS, kemudian ada emas lokal, kemudian bagaimana cara membelinya tadi, langsung ke toko emasnya kah, melalui perusahaannya kah, PT Antam ataukah seperti apa itu harus dipahami dulu oleh para para pemula ya. Kemudian cara menyimpannya, baiknya menyimpannya di mana? Yang tadi saya katakan bisa disimpan di deposit box perbankan, bisa dalam bentuk tabungan emas di perbankan, bisa dalam bentuk tabungan emas misalnya di pegadaian kalau mau melakukan secara menyicil dan sebagainya. Uh, Jangan, saya tidak sarankan untuk menyimpan di rumah ya kalau emas batangan ya. Kalau emas perhiasan boleh, tapi jangan juga terlalu banyak. Itu resikonya besar. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan investasinya. Mau untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, sangat tidak elok berinvestasi emas kalau hanya untuk tujuan jangka pendek. Tapi eh, untuk jangka panjang
yang cocok itu adalah emas ya. Karena kalau jangka pendek emas tidak cocok. Kalau jangka pendek ambil saja, buka saja deposito di perbankan ya, dengan resikonya rendah. Kalau mau ada juga yang jangka panjang selain emas. Apa itu ya? Bermain saham tadi. Tapi itu dia resikonya tinggi. Jadi kalau mau yang resikonya rendah, kemudian jangka panjang, cobalah emas. Kemudian eh, belinya dari mana? Belinya di sumber yang terpercaya, yang bereputasi, eh, yang eh, apa namanya, yang sudah kita yakini keasliannya, kualitasnya, ya. Kemudian periksa sertifikat keasliannya. Sekarang ini kemajuan AI, ya, kemajuan AI, saya dapat informasi kemarin itu ada yang viral bahwa bukti transfer bank melalui chat GPT udah bisa dimodifikasi, dipotret transfer banknya, langsung minta chat GPT tolong ubah ini menjadi transferannya kepada si A, ya nominalnya ubah menjadi sekian, itu berubah. Jadi kalau orang nggak memastikan keasliannya, wah bahaya nih. Jangan sampai juga sertifikat keaslian emas ini bisa juga dimodifikasi oleh ChatGPT. Jadi hati-hati ya, harus diperiksa baik-baik. Ini asli atau bukan ya. Kemudian tips yang keberapa ya? Sekarang pertama tadi pahami dasar-dasar emas mulia, kemudian tujuannya, kemudian yang ketiga sumbernya, yang keempat periksa keaslian sertifikat, yang kelima adalah uh, penyimpanannya ya, simpan di tempat yang aman untuk mengurangi resiko pencurian, uh, karena saya khawatir dengan makin maraknya orang berdagang emas, membeli emas, kemudian naiknya harga emas yang sampai hampir menyentuh harga 2 juta di April 2025 ini, makin meningkatkan juga apa namanya, risiko menyimpan emas di rumah. Yang keenam, pantau terus harga emas. Bagi para pemula, pantau terus harga emas secara teratur. Lihat trennya seperti apa. Ya, putuskan kapan Anda mau membeli, kapan Anda menjual di saat yang tepat. Misalnya tadi diberi contoh oleh Mbak Ilo, mau menikah nih, wah ini sudah masuk hitungan-hitungan uang panainya, ya silakan dijual emasnya. Kemudian apa itu ya, sering-seringlah berkonsultasi dengan ahli yang pemain dalam hal investasi emas. Saya rasa sudah marak sekarang ada grup WA, apa namanya, orang-orang yang membeli dan menjual emas. Ada grup WA-nya. Kemarin saya ada teman itu orang perbankan di Bank Syariah, salah satu bank syariah di Makassar, katanya, Wan, kalau mau ini main emas, saya kasih masuk di grup kok. Ada, jadi ya memang sudah ada nih sekarang grup dalam hal berkonsultasi emas ini. Dia ada para pemain udah ada di grup tersebut. Jadi itu mungkin beberapa tips bagi pemula, khususnya anak muda, kalau mau berinvestasi yang aman, risiko hampir sama sekali tidak ada risiko harga turun. Yang ada adalah risiko yang bisa kita minimalisir, yaitu risiko penyimpanan yang tadi saya sarankan di perbankan atau di pegadaian. Itu Mbak Inu.
Iya, baik. Memang kalau emas resikonya ya kalau tidak aman ya berarti hilang begitu ya Pak ya. Itu resiko yang paling ya. Mungkin ibu-ibu harus juga perhatikan penyimpanannya di mana. Jangan sampai di rumah terus di-upload-upload di Facebook. Wah, jangan ya ibu-ibu ya. Nanti itu jadi incaran para maling loh. Jadi jadi buatlah penyimpanan yang aman begitu, libatkan juga bank atau yang terpercaya begitu agar emas ibu-ibu dan juga teman-teman di rumah juga aman sampai nanti tiba waktunya akan dijual ataupun digunakan baik itu sebagai mahar, uang panai dan lain sebagainya. Dan juga terkait tadi teman-teman yang mau berinvestasi dengan emas dan dibandingkan dengan saham, reksadana dan lain sebagainya, emas ini adalah instrumen investasi yang agak lebih mudah itu dipelajari dibanding dengan mempelajari bagaimana untuk berinvestasi di saham, kripto dan juga di reksadana begitu. Baik, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berinvestasi dengan emas, pantau terus harga emas dan putuskan mulai membeli sebelum harganya naik lagi dan menyesal tidak beli, ya kan Pak? Ya, Iya, iya. itu. Oke, baik, terima kasih Pak atas informasinya pada hari ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang memang sudah mulai juga melek investasi emas logam mulia, dan semoga kita kedepannya bisa kembali memperbincangkan hal-hal menarik lainnya terkait ekonomi, finansial dan juga investasi yang saat ini lagi marak juga digandrungi ibu-ibu dan juga anak muda. Terima kasih Pak, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Mbak Inu, sebelum Iya, ditutup, boleh, boleh boleh. ada satu pantun Mbak Inu? Oke, silakan. Pantun Ya. sore ini dari Pak Wawan. Mbak Inu, saya minta tolong Mbak Inu bilang cakep ya Mbak Inu ya. Cakep, cakep Pak. Pergi ke toko membeli perhiasan, Cakep, emas berkilau, emas berkilau sangat cantik. cakep. Investasi yang cerdas dan bijak, emas Cakep. mulia membawa kebahagiaan. Waduh, luar biasa. Emas mulia membawa kebahagiaan ya. Yang penting dijaga dengan baik Bapak Ibu. Jangan sampai hilang. Pokoknya libatkan orang-orang terpercaya, libatkan juga pihak-pihak terpercaya untuk menyimpan emas dan juga pantau harga emas. Kemudian belilah emas di tempat yang terpercaya, yang valid agar tidak salah beli. Terima kasih Pak atas informasi dan penutup pantunnya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di topik-topik menarik lainnya. Dan juga terima Terima kasih kasih Mbak Inu. kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.